Halo semuanya, selamat pagi kepada anak-anak Miss yang ada di rumah. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang ide pokok yang sudah kita pelajari beberapa waktu lalu. Kamu boleh santai-santai saja, tapi didengarkan dan disimak ya. Nah, berdasarkan letak ide pokoknya, paragraf itu terbagi menjadi 4 ya. Teks itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, mari kita langsung lihat ke contohnya saja. Saat ini siswa mulai menjalani pembelajaran secara online atau jarak jauh sebab adanya pandemi corona. Pandemi corona yang telah menjadi sebuah pandemi global mengakibatkan berbagai dampak baru, termasuk dilarangnya pembelajaran di sekolah. Pembelajaran secara online dapat dilakukan oleh para guru dengan memberikan materi atau tugas secara online melalui aplikasi tertentu. Hingga kini belum ada kabar resmi terkait mulainya pembelajaran kembali di sekolah. Nah, dari contoh kalimat yang pertama ini dapat kita simpulkan bahwa ide pokoknya adalah kalimat, iya betul, yang menjawab kalimat pertama, betul ya, bahwa ide pokoknya adalah terdapat pada kalimat pertama yang di awal ya. Nah, ini langsung Miss tandai. Nah, jika ide pokoknya terdapat pada kalimat pertama atau di awal paragraf, maka ide paragraf ini dinamakan dengan paragraf deduktif ya, paragraf deduktif. Lanjut, kita lanjut ke yang nomor 2. Menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya tugas petugas kebersihan sekolah saja. Menjaga kebersihan juga harus dilakukan oleh para siswa. Bapak Ibu guru juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Karyawan sekolah mulai tata usaha, kantin, koperasi, satpam dan sebagainya juga harus sigap menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Nah, dari contoh teks yang kedua ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa paragrafnya ini ide pokoknya terdapat di, iya betul, di akhir kalimat ya, di akhir kalimat. Nah, langsung Miss tandai. Nah, jika paragraf ide pokoknya terdapat di akhir kalimat atau di akhir paragraf, maka ide pokok ini kita namakan dengan teks ini kita namakan dengan paragraf induktif. Bagus, paragraf induktif. Next, langsung kita ke nomor 3 ya. Hewan ini sangat sering dipelihara oleh manusia. Tingkah lakunya yang lucu saat bermain dan keimutan hewan ini membuat banyak orang terpana. Kucing merupakan hewan yang sangat disukai oleh banyak orang. Bahkan kucing telah didominasi sebagai hewan yang paling banyak dipelihara. Nah, dari sini ini merupakan contoh kalimat yang ide pokoknya ada di tengah-tengah. Nah, kucing merupakan hewan yang disukai oleh banyak orang. Nah, ini di tengah-tengah. Miss tandai langsung ya, Miss tandai langsung. Nah, ini namanya adalah paragraf ineratif ya, paragraf ineratif. Lanjut yang terakhir, mari kita lihat. Penyakit corona saat ini sangat mudah untuk menular. Virus corona saat ini sangat mudah menyebar melalui udara atau benda secara tidak langsung. Di negara Indonesia sendiri saat ini sudah terdapat 30.000 masyarakat lebih yang mengidap virus corona. Kita harus menerapkan semua protokol kesehatan agar terhindar dari penyakit virus corona. Nah, kalau yang terakhir ini, ide pokoknya itu kamu bisa melihat. Ada yang mengatakan kalimat pertama, benar. Iya, kalimat pertama merupakan ide pokok ya. Mana tadi? Oke, ini. Oke. Tapi ada juga yang bilang, Miss, paragraf kalimat terakhir juga ide pokoknya, Miss. Iya, betul. Kalimat terakhir juga merupakan ide pokoknya, ya. Nah, Miss tandai langsung. Oke. Jadi, kalau ide pokok terdapat di awal paragraf atau di kalimat pertama dan di kalimat terakhir, maka paragraf tersebut dinamakan dengan paragraf campuran. Iya, begitu dia ya. Itu merupakan jenis-jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa ada 4 jenis paragraf. Yang pertama yaitu adalah paragraf apa tadi? Paragraf deduktif.
ya, deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Yang ketiga, paragraf ineratif. Dan yang terakhir, paragraf campuran. Begitu dia. Nah, ini adalah contoh pembagian paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Jadi dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali jenis-jenis teks. Ada berdasarkan letak paragraf, ada berdasarkan letak ide pokok, ada berdasarkan isinya, ada berdasarkan cara penyampaiannya. Semua itu beraneka ragam. Nah, kali ini kita belajar tentang pembagian teks atau paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa paragraf itu dibagi menjadi 4 berdasarkan letak ide pokoknya. Yang pertama, paragraf deduktif. Kamu bisa jelaskan nanti paragraf deduktif itu apa, paragraf induktif seperti apa, paragraf ineratif, dan paragraf campuran seperti yang sudah Mi jelaskan tadi. Demikian topik kita singkat hari ini. Ini saja kamu pahami sudah sangat bagus ya. Terima kasih.